Prime, podcast for curious mind. Selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Tech Winter alias musim dingin teknologi. Ini kayaknya makin dingin aja karena perusahaan rintisan atau startup pasca pandemi kayaknya belum bisa bangkit lagi ya. Terbaru, Bukalapak nih jadi banyak meme-nya. Berubah nama jadi Bukalapuk yang dibanggakan sebenarnya kemarin-kemarin karena sempat IPO di lantai bursa. Akhirnya tutup lapak. Dan masih banyak lagi brand-brand atau nama-nama startup yang nasibnya serupa. Kenapa fenomena tutupnya startup terus terjadi di Indonesia? Apakah jangan-jangan bisnis modelnya nggak cocok nih untuk diterapkan di Indonesia? Daripada kita cuma nanya-nanya aja, langsung aja kita cari tahu jawabannya. Kita ngobrol sama wartawan senior sekaligus Direktur Kompas Institute, Pak Andreas Marioto. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang Pak Mar. Terima kasih, Puri. Senang diundang. Senang akhirnya bisa ketemu muka ini direkam langsung ya di studionya KBR. Saya mau ngajak throwback dulu. Dan pertanyaan favorit kami semua di sini adalah kenapa ini bisa terjadi. Startup sebelum COVID sangat dielulukan begitu ya, mendisrupsi banyak hal. Tetapi setelah COVID reda, kayaknya lama-lama satu persatu rontok. Menurut Pak Mar, kenapa ini bisa kejadian? Ya, ini menarik ya fenomena di Indonesia gitu. Tiba-tiba rontok, PHK gitu ya. Ada bahkan terakhir fraudnya nggak cuma satu lagi, beberapa ya gitu. Nah sebenarnya kita mundur tahun 2019 gitu. Akarnya adalah ketika yang tampak di permukaan waktu itu ya, rencana IPO penawaran saham perdana startup WeWork di Amerika gitu. Si Adam Neumann ya CEO-nya gitu. Betul. Nah biasanya itu sebelum IPO mereka roadshow ke beberapa investor dan juga kalangan perbankan lah ya, dan mereka akan ketemu dengan financial analyst gitu ya, dan juga investor gitu. Nah saat itu yang bocor ke media adalah pertanyaan yang sangat menohok, rencana bisnis kamu kayak apa gitu. Nah setelah itu dibongkar-bongkar, investor nggak percaya nih, enggak nih, kamu ada masalah gitu ya. Nah, mulai terungkap ke publik. WeWork waktu itu mulai bingung itu, yang pada intinya investor dan financial analyst itu nggak percaya nih dengan bisnis ini. Nah dari situ kemudian dibongkar-bongkar ya, ternyata itu valuasi yang digelembungkan gitu ya, yang real bisnisnya itu nggak gede gitu ya, nggak gede. Saya lupa waktu itu, kalau nggak salah target kalau IPO kalau nggak salah hampir 50 miliar US dollar gitu ya. Nah tapi mereka investor sama financial analyst nyari nggak segitu gitu. Wah udah valuasinya WeWork drop, IPO-nya batal gitu. Nah rentetannya adalah kemudian orang mencurigai yang terjadi sebelumnya, IPO-nya Uber gitu ya. Nah di situ ketika IPO harganya nggak gede itu. Sebenarnya investornya juga udah curiga nih. Ini nilai sebenarnya berapa sih gitu ya. Jangan-jangan ini nilai yang digelembungkan gitu. Nah sejak saat itu investor nggak bisa lagi nih cara-cara valuasi, hitung-hitungan terus kita nilainya sekian gitu. Pada saat itu investor mulai bergeser pada kalau ada startup gitu, mereka nanyanya kepada rencana bisnis gitu. Lebih spesifik rencana untungnya gimana sih gitu. Sejak saat itu udah model-model valuasi, dan udah tentu yang terkait dengan investor adalah yang disebut dulu bakar-bakar uang ya. Jadi sejak saat itu investor pokoknya nanyanya rencana bisnis kamu gimana, rencana untung kamu gimana gitu. Begitu enggak hilang. Nah sejak saat itulah startup drop. Pada saat yang sama dana murah itu sudah mulai berkurang gitu. Karena Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga. Jadi kalau saya punya uang, tar dulu, saya taruh di mana nih? Kalau risikonya gede, startup dalam waktu ada masa itu tergolong yang risikonya gede gitu. Nah mereka lebih banyak akhirnya simpel aja, saya naruh di obligasi pemerintah Amerika gitu ya. Gitu. Nah sejak saat itu ya kalau kita tanya ke startup, mereka tegang juga gitu. Harus pokoknya kalau ada investor, rencana bisnisnya gimana, rencana untungnya gimana, dan mulai terungkap bahwa banyak yang bahkan yang gede-gede ya, yang ya memang tidak bisa menunjukkan
rencana untung mereka, rencana bisnis mereka ke depan gitu. Jadi cuma valuasi aja gitu. Habis itu ya itu PHK gitu ya. Terus ada istilah apa? Tech winter ya, musim dingin lah. Ya memang kalau sekarang ditanya apakah itu sudah berlalu, enggak sama sekali, masih terjadi. Dan sekarang adalah era di mana ya survivalnya startup itu gitu, yang akan lolos kalau mereka bisa menunjukkan bisnisnya. Nah ini berarti indikasinya tidak hanya kita di domestik tapi global gitu kan ya. Betul. Nah mari kita lihat kasus per kasus. Ya. Ini Bukalapak yang cukup baru-baru ini gitu ya. Bisnis modelnya jelas e-commerce, kemudian sudah melantai juga IPO, tetapi tidak berhasil di ujungnya. Apalagi ketika foundernya juga sudah tidak berperan aktif dalam operasional, begitu. Menurut Pak Mar, kenapa ini bisa kejadian? Padahal kan skemanya sangat jelas. Ya, Bukalapak ini menurut saya salah satu yang dulu dibanggakan lah ya. Intinya ketika e-commerce muncul, ya dia salah satu pemain yang kuat gitu. Saya termasuk yang salut juga nih ya. Wah ini boleh juga gitu. Nah tapi selalu yang terjadi pertama kompetisi di situ adalah kompetisi yang akhirnya semacam kayak di Presiden Amerika ya, the winner take all itu ya. Jadi ya memang yang kuat yang ini akan menang gitu lah. Nah, pada saat mereka semua merintis ke situ, saya terus terang harus menyatakan gini, ya Bukalapak itu terdampak oleh event politik pemilu 2014 ketika kemudian orang CEO-nya ngomong sesuatu dan publik meresponnya sebagai lupa bapak waktu itu ya. Dan di Indonesia peka sekali ini yang kayak gini. Saya nggak akan beli deh, saya nggak ini kayak gitu. Nah kekuatan-kekuatan itu saya yakin waktu itu membuat bisnis mereka agak drop. Nah sementara pesaing-pesaingnya melaju. Pada saat itu pesaingnya sudah mengembangkan bisnisnya macam-macam ya, termasuk sistem pembayaran gitu ya, terus ya model-model inilah macam-macam ya, kerja. Nah Bukalapak stuck di situ gitu. Nah kemudian ketika mereka IPO ya kalau saya melihat ya jangankan Bukalapak, yang lainnya ketika IPO juga sampai sekarang valuasinya juga rendah gitu ya, jauh dari harapan. Jadi ada problem umum dan ada problem spesifik Bukalapak. Menurut saya Bukalapak ketika kemudian kasus itu lupa bapak itu memang akhirnya terlambat untuk berlari ya. Yang lainnya sudah ada investor baru gitu ya, injek duit gitu ya, mereka mengembangkan kerjasama kolaborasi dengan berbagai lembaga lainnya gitu, dan mereka juga bisnisnya sudah yang kecil-kecil berkembang, termasuk mengembangkan kemudian sistem pembayaran gitu ya. Iya. Nah menarik ketika sekarang kita bergeser, boleh saya sentuh juga soal fraudnya nih Pak. E-Fishery yang terkini, yang satu lagi masih dalam proses investigasi sama OJK juga adalah Investri, yang CEO-nya pergi ke Qatar kalau tidak salah. Nah kenapa sih akhirnya kok jadi merembet ke, ya saya mau bilangnya kriminal tapi kan belum pasti sampai, belum sampai. Jadi akhirnya ini masih dalam proses investigasi tapi sepertinya banyak kecurigaan. Apa yang terjadi di dalamnya dan kenapa kasusnya semakin banyak? Ya, kalau saya pertama yang Puri sebut di awal ya, seorang semua memuja-muja gitu ya, orang dipuja-puja kan mabuk ya, bahkan lembaga-lembaga yang harusnya mengawasi ya. Dan juga internal mereka harus prudent gitu, bablas gitu ya, bablas. Nah kalau ditanya penyebabnya ya itu tata kelolanya memang menurut saya bermasalah gitu ya, hampir di semua ya, hampir di semua. Meskipun katakanlah saya nerima hanya gosip-gosip, tapi gosip itu konsisten gitu ya, seperti ini. Nah kesimpulan saya memang di tata kelola. Tata kelola adalah kaitannya ketika menerima investor gitu ya. Bagaimana kita secara hati-hati misalnya menilai investor itu. Jangan-jangan ini pepesan kosong gitu ya misalnya itu. Sebaliknya ketika itu fintech gitu ya, startup fintech gitu. Ketika harus menyalurkan dana seperti apa sih profiling gitu. Nah saya melihat ada problem di situ. Otomatis ketika mereka pelan-pelan tapi pasti mulai melanggar governance, tata kelola, ya sudah, yang lain-lainnya ketika kemudian urusan-urusan internal ya, itu pasti dilanggar. Nah, jangan kita melihat tata kelola itu sesuatu aturan, terus urut-urutan atau birokrasi yang kesannya yang gitu. kaku ya. Saya bisa ngelihat misalnya simpel sih, di beberapa startup satu,
ada aturan misalnya tidak boleh merokok, bosnya sendiri mulai melanggar gitu ya. Itu yang kecil-kecil dari situ. Apalagi banyak lah cerita-cerita dari teman-teman startup yang soal-soal itu ya. Terus bagaimana gaya hidup mereka nih ya. Ya saya tahulah di mana mereka ngumpul malam-malam ajib-ajib gitu ya. Yang ini kan dana orang ya. Dana orang. Kamu aja masih belum gede-gede amat. Kenapa gaya hidup kamu seperti ini? Mungkin gajinya luar biasa. Menggaji dari angka tersebut. Ya, naik private lah ya, kayak gitu ya. Naik private, terus kelas bisnis yang gitu. Yang kita tahu itu dana dari investor. Kenapa seperti itu? Nah, jadi awal dari fraud itu, pelanggaran di tata kelola yang kayak gitu. Saya langsung merasa, katakanlah saya masuk ke kantornya startup ya. Saya bisa merasakan itu ketika ini ngerokok bebas gitu ya, terus perilaku CEO-nya gitu ya, eksekutifnya kayak gitu, saya udah bisa merasakan ini tanda-tanda gitu ya. Ya pasti kalau sekarang di permasalahan yang tadi itu ya sampai nilep lah ya, nilep duit dah gitu ya, seperti itu. Oke, berarti kan dari mulai culture sampai kebablasan Ya, gitu. Mungkin culture-nya awalnya kita kan mendisrupsi, kita kalau bisa birokrasi tidak terlalu kolot-kolot amat lah gitu. Betul, Tapi akhirnya kebablasan. Nah, karena kebablasan saya merasa ini watchdog-nya harus kuat gitu kan, pengawasannya. Nah, OJK dan mungkin lembaga lain yang memang perlu menjalankan perannya sebagai watchdog itu siapa aja dan gimana kita bisa lawan itu lebih baik. Mungkin berkaca dari beberapa negara lain ya. Ya, saya ambil yang negara yang ketat dulu lah ya. Ketat, tapi ada dua nih ketatnya. Amerika melihat secara politik, dia melihat perusahaan teknologi sudah terlalu besar perannya gitu ya, pengaruhnya sudah terlalu besar, dan mereka beberapa sudah bicara kalau mereka itu bisa suatu saat di atas negara, di atas state gitu ya, yang intinya negara bisa diatur oleh mereka gitu ya. Itu satu, Amerika. Kedua, Uni Eropa. Kalau Uni Eropa banyak ngatur karena mereka selama ini lebih banyak kalah gitu ya. Yang diatur ini pasti yang dari luar nih, mau dari Cina, mau dari Amerika, itu direcokin soal data, soal revenue gitu ya, dipermasalahkan. Itu kubu Eropa itu akan selalu gitu karena mereka telat ya, kalah gitu. Kalau Cina ya udah yang ketiga nih ya, bukan dua, tiga. Cina pasti sistem politiknya di sana ya, mereka ketat. Nah, dalam konteks itu kalau saya lihat ya Indonesia mau di mana nih? Indonesia nggak jelas nih model-model pengendalian. Kalau saya lihat pengendalian, bukan pembatasan, ini pengendalian. Ini Indonesia mau yang mana nih? Oke lah, waktu itu TikTok Shop udah dilarang gitu, ada gitu. Tapi secara general negara, state ini memandang perusahaan teknologi seperti apa gitu. Nah, kemudian bisa diturunkan ketika memandang itu. Oke, kita nggak bisa dong misalnya data kita, lalu lintas data kita diambil begitu saja gitu. Nah, itu pasti ada sisi otoritas di situ, Kominfo. Ini Kominfo mau gimana nih? Apalagi era AI sekarang ya, yang kita WhatsApp, kita posting di medsos saja udah dikeruk gitu ya. Mereka untuk kayak raw materialnya gitu. Nah, kemudian kalau keuangan ya pasti OJK ya, OJK gitu. Ini OJK mau gimana gitu. Nah, saya ambil yang ekstrim, di negara lain tuh iklan aset kripto itu sangat ketat. Di sini kan bebas. Di stasiun, di jalan raya itu bebas gitu. Nah, kemudian juga jangan salah, Komisi KPPU, persaingan usaha ya. Pengawas persaingan usaha. Nah, itu ada kecenderungan sekarang startup ini karena nggak bisa secara single mendominasi pasar, ya mereka akhirnya bergabung. Nah, bergabungnya mereka itu kasus terakhir di Taiwan ya, pengantaran makanan itu dibatalkan oleh otoritas karena dianggap melanggar undang-undang monopoli. Jadi kayak total market share mereka itu terlalu gede. Ini nggak boleh gitu. Nah, di Indonesia seperti apa nih ketika nanti, ya saya sudah dengar juga ada tanda-tanda merger nih. Kalau saya sama Puri bersaing, kemudian lihat nggak ada yang lain, kenapa kita nggak berteman untuk jadi satu gitu ya. Untuk, dan kuenya semakin besar gitu. Nah, saya ngelihat secara umum otoritas di kita terlalu lambat ya untuk mengantisipasi itu. Nah, misalnya yang perkembangan artificial intelligence itu, kalau saya di perusahaan teknologi ya saya cepet-cepetnya ngambil, nggak ada aturannya kok sampai sekarang kan. Apa saja yang ada di ini diambil gitu ya. Nah, nanti pemerintah seperti apa nih, governance-nya seperti apa untuk membuat ini benar ya. Itu kalau nggak kan wah kacau nih kita semua bisa ngambil data gitu. Ya, aturannya nggak cukup cepat gitu ya, melihat apa yang terjadi sekarang gitu ya. Termasuk ya memang gaya demokrasi dan birokrasi kita pasti tidak secepat bagaimana gaya startup. Jadi ini yang saya catat di sini, termasuk tadi entitasnya adalah Kominfo dan OJK. Itu tadi Direktur Kompas Institute, Pak Andreas Marioto, yang udah jelasin ke kita soal apa yang kejadian di ekosistem startup dalam negeri.
Sebenarnya masih banyak yang pengen saya ulik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kau masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngobrolin soal fenomena tech winter di Indonesia yang kayaknya sih nggak selesai-selesai. Kenapa begitu? Yuk kita lanjut lagi ngobrol sama Direktur dari Kompas Institute, Pak Andreas Marioto. Ini kita rekaman pas banget TikTok baru di-ban di US nih. Jadi saya mau dikit aja commentary atau hal-hal yang bisa kita petik jadi pembelajaran kita sendiri nih buat Indonesia dengan keberanian sekarang sudah Trump ya yang terpilih gitu. Melihatnya bagaimana? Dan apa jangan-jangan efek dari situ adalah hal baik yang bisa kita kendarai atau ride the momentum gitu dari Indonesia? Saya akan lihat dari sisi baiknya aja ya. Saya termasuk pada yang percaya gini, nggak bisa nih ruang cyber, medsos, terus komunikasi digital itu bebas gitu ya. Dan saya termasuk yang sejak awal melihat peran dari perusahaan teknologi sudah melampaui dari yang namanya state di banyak kasus gitu ya. Nah, tapi saya nggak ingin melihat itu sebagai pembatasan, tapi mungkin pengendalian ya, pengendalian gitu. Coba bayangkan ketika satu kasus di Myanmar, kerusuhan SARA ya hanya gara-gara posting di salah satu medsos. Di Sri Lanka juga demikian, dan saat itu state itu nggak berdaya gitu ya. Nah, ketika kemudian ini dibiarkan kan ya otomatis kita akan melihat bahwa suatu saat negara ini hilang nih. Karena hilang. Ya, ya sudah udah dimonopoli kacau, oleh gitu. korporasi. Nah, sisi baiknya itu ya. Nah, kalau kita berkaca dari Amerika kan si Biden itu kecenderungan kayak gitu. Melihat bahwa ini harus diatur. Kripto itu di penjara kan di sana kan. CEO-nya kripto kalau nggak salah berapa tuh penjara gitu. Apalagi nih. Memang nggak populer karena kemudian ketika kampanye ini Partai Demokrat ya Biden, Harris dan Demokrat lah satu kubu dihajar oleh lawan politiknya dan kalah gitu. Salah satu isu yang tanda petik memenangkan Trump selalu membela perusahaan teknologi. Ya, dan Elon Musk sekarang menjadi bagian dari itu. Si Biden dengan kebijakan lamanya seperti itu. Tapi kalau lihat Cina sudah sejak awal menerapkan namanya kedaulatan cyber gitu. Dia bahkan ada acara-acara global World Internet Conference, dia selalu kampanye negara harus melakukan upaya-upaya agar mereka bisa berdaulat atas ruang cyber gitu. Nah, Indonesia mau seperti apa nih? Saya tetap melihat ya penutupan TikTok di Amerika ini ya sisi baiknya itu ya. Kalau yang lain-lain banyak lah ya tentang bagaimana transfer data, terus quality content medsos yang bisa diperhatikan. Tapi dalam konteks itu memang saya melihat perkembangan nantinya ke depan dari kasus ini memang kedaulatan cyber itu akan menjadi isu yang dominan ya. Risikonya kalau kayak gitu dibajak ya sama orang-orang yang otoriter kan. Betul. Tutup aja, ganggu tutup aja gitu. Ya itu ada risiko seperti itu. Tapi ya dinamikanya akan ke situ sih. Iya, perlu ada moderasi seperti kalau di newsroom tuh ada editornya, ada keputusan editorialnya dipegang oleh siapa. Kayaknya ini terus akan berkembang. Nah, sekarang saya balik lagi ke sisi bisnisnya nih, Pak. Kalau startup dianggap kayaknya sekarang lagi lemes gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, dahulu seperti apa sih? Sekarang ada kecenderungan investor kasih suntik uang gitu kan. Pengennya cepet-cepet. Tidak hanya besar, tapi juga pengen dapat profit dong gitu. Secara umum, mau kita kategorikan deh sebelum COVID dan setelah sekarang kita sembuh dari COVID,
Startup butuh berapa lama untuk bisa BEP? Yang pertama, suntikan dana segar baru agak sulit ya. Ini memang kalau saya punya uang, instrumen finansial yang lain saat ini menarik gitu ya. Nah, meskipun suku bunga Bank Sentral Amerika kan kemarin turun, tapi ya nggak ada tanda-tanda juga mereka akan beralih ke instrumen yang lain gitu. Nah, startup ini kayaknya bukan lagi prioritas gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya ini kapan untungnya gitu ya. Ya, kalau saya melihat mereka itu sejak awal punya visi untuk sekedar mengembangkan startup atau sudah fokus di nyari untung itu gitu ya. Nah, model-model lama ya, kita ini bikin ini menyelesaikan problem masyarakatnya oke gitu ya. Tapi kalau dulu kan sampai di sebatas itu investor masuk ya. Sekarang nggak pasti rencana bisnis. Nah, saya lebih melihat sekarang startup yang tidak terlalu gede dan tidak terlalu gembar-gembor itu di Indonesia banyak lah ya. Dan sejak awal merintis jalan untungnya tadi, jalan-jalan dapat revenue-nya, dapat untung gitu. Dia udah nggak bakar-bakar duit lagi gitu. Nah, tapi kemudian ini kan pasti nyangkut skala bisnis ya. Kalau saya misalnya punya startup terus beroperasinya hanya misalnya di Jakarta atau katakanlah yang ngedownload cuma 1 juta, pengguna aktifnya sehari cuma 5.000, ya gimana gitu ya. Nah, itu startup ini masih jauh lah kalau disebut BEP apa gitu ya. Tapi bahwa ada yang benar-benar tidak lagi bakar-bakar duit dan juga jalan untungnya itu udah ada gitu. Beberapa fintech misalnya pajak ya, dia udah dapat dia tahu yang download banyak gitu ya, penggunanya banyak gitu. Tapi kemudian mereka analisis gitu, ini kok sebagian besar bisnis-bisnis yang UKM gitu ya. Nah, duit gedenya kan di perusahaan ya. Yeah. Di corporate lah gitu. Nah, gini gimana nih mereka sekarang problemnya mereka ini gimana saya dapat klien-klien yang corporate gitu, yang sekali pukul duitnya gede gitu. Yeah. Nah, dalam konteks kita nih sebagai orang media, sebetulnya saya masih percaya gini, beberapa media konvensional yang eksis itu ya harus mengembangkan menjadi media yang menjembatani nih yang ingin berkomunikasi dengan pemilik duit lah gitu ya. Nah, itu masih powerful menurut saya gitu. Gimana caranya media-media konvensional itu melihat peluang ini kemudian menjadi sarana untuk titik kumpul juga untuk komunikasi dengan para pemilik uang gitu. Nah, kalau saya tanya mereka juga ya mereka tahu saya by teknologi saya bisa menjangkau customer langsung ya, yang retail lah. Yeah. Tapi untuk yang gede-gede mereka kesulitan gitu. Nah, sekarang mereka di situ ya. Begitu mereka bisa meyakinkan korporasi untuk jadi klien mereka, untuk katakanlah sebagian operasinya diserahkan kepada startup gitu ya. Mungkin itu bisa berkembang gitu. Menarik. Jadi gimana mengkonekkan ya mereka-mereka yang sudah punya jalan untung sendiri, tetapi bagaimana nih mau naikin skala atau suntikan dananya? Dikawinkan oleh media konvensional. Menarik. Oke. Nah, sekarang kalau intervensi dari pemerintah sambil saya juga melihatnya begini. Startup sebagaimana kita ketahui dahulu sepertinya sudah tidak relevan sekarang. Terus Indonesia kan lagi jangan komoditas dong, jangan cuman jualan sumber daya alam saja sebagaimana adanya, tapi harus ada versi lain dari itu. Nah, apakah ini bisa dikemas menjadi satu ekosistem baru yang dipantiknya oleh pemerintah? Kita bisa seoptimis itu nggak sih, Pak? Saya termasuk yang kalau dalam konteks itu saya pesimis ya. Pesimis, oke. Euforia startup yang orang dulu seluruh dunia lah melihat Indonesia. Intinya kamu boleh keluar sebagai startup, tapi kalau belum pernah masuk pasar Indonesia kamu belum teruji gitu. Sampai ada kayak gitu ya. Ya itu kita ngomong tahunnya 2000 lah, 2020 lah ya, 2010, 2000 dulu. Nah, setelah itu ada kejadian Tech Winter itu. Yang kita lupa adalah step berikutnya adalah bukan euforia startup itu, tapi masuk ke wilayah yang namanya teknologi berbasis AI, berbasis kecerdasan buatan gitu. Nah, saya agak heran kenapa ketika kita euforia itu kita lupa ini gitu. Sebaliknya kalau kita lihat ya, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam itu tertinggal saat itu. Tapi apa yang terjadi sekarang?
mereka loncat. Mereka menjadi tempat yang nyaman bagi investor untuk menaruhkan dana di teknologi yang di startup teknologi berbasis AI gitu. Vietnam, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina gitu ya. Nah, saya nggak tahu persis beberapa negara, tapi spesifik Vietnam, ketika mereka kalah dulu, pemerintahnya investasi tuh, nyekolahin anak-anak muda ke luar negeri untuk belajar AI. Jadi jangan heran kalau sekarang ada taksi di sini dari Vietnam ya, berbahan listrik, berbahan energi listrik EV gitu ya. Kemudian perusahaan teknologi gede investasi di Vietnam di ini karena mereka lihat dua, SDM-nya memadai dan infrastrukturnya memadai gitu. Nah, angka-angka yang pasti saya lupa ya berapa gitu ya, tapi sampai 2030 investasi AI ke Indonesia hanya kebagian 3%. Sementara yang lain? Oh, gede-gede. Di atas berapa? 10%? Gede-gede lah, lebih. Pasti fokus Singapura lah ya. Tapi terakhir itu saya lupa nama perusahaan teknologinya di Malaysia aja mereka udah declare nilainya saya lupa ya berapa, mungkin puluhan miliar juta. Miliar ya, miliar. Nah, juga di Vietnam gitu ya. Nah, kemarin ada salah satu iker di luar negeri ya kayak kemudian memvalidasi bahwa bye-bye Indonesia gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau tadi ditanya peran pemerintah ini gimana nih? Iya, memantiknya gimana nih biar akselerasi, biar eksponensial. Iya gitu. Mau nggak mau memang ke SDM gitu ya. Kenapa dulu kita waktu euforia booming startup kita bisa gitu? Kalau kita ke kampus-kampus ya yang berbasis bisnis, komputer, matematika itu wah udahlah bahkan belum selesai aja udah diambil gitu ya. Saya sempat ke kantor salah satu startup ya memang saya itu anak mana nih anak gini-gini terus gimana ya pokoknya kita ambil dulu deh karena kita takut kekurangan gitu ya. Nah sekarang ketika seperti ini kita mau apa gitu. Nah lepas dari peran pemerintah dalam konteks penyediaan SDM infrastruktur ya memang visinya mau apa nih udah jelas kok kita kalah nih kita mau apa gitu. Nah itu bedanya ketika Vietnam dulu kalah dalam booming startup. Mereka nyalip dengan ngirim anak-anaknya ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri untuk belajar tuh. Belajar ilmu-ilmu sains ya, matematika gitu ya, bisnis dan pasti spesifik AI. Ini kita memasuki 2025, saya jadi deg-degan. Jadi ini menutup, pengennya sih nambah sih episodenya. Besok-besok boleh datang lagi ya Pak Amar. Siap. Cuman sekarang gini deh, outlook startup dan sepertinya ketika saya ngomong startup tuh sudah tidak bisa dimaknai dengan startup sebagaimana kita dulu memahami. Artinya bisnis lah, bisnis gitu. Berbisnis di 2025 ada lagi yang perspektif yang ingin Pak Amar tambahkan supaya kita semua nih teman-teman Uang Bicara bisa menyiapkan diri supaya terus relevan dan yaitu bertumbuhnya eksponensial dengan atau tanpa intervensi pemerintah. Saya pertama ya semua pihak perlu buka-bukaan ya. Ketika kita tahu kalah nih, udah kalah nih dengan Malaysia, dengan Thailand, ini kita mau apa? Ke depan mau seperti apa sih? Boleh Vietnam, Malaysia, Thailand sekarang unggul, tapi perlu kita ketahui itu baru AI yang basic ya, baru yang basic gitu. Kalau kita baca referensi kan pada suatu ketika akan ada yang disebut era di mana itu disebut super intelijen gitu. Nah, mending kita bersiap ke situ. Katakanlah belum super intelijen pun kita harus berpikir model Vietnam gitu ya. Udah tertinggal ya kita ke depan apa nih? Ya kita nyalipnya di situ. Tanpa visi seperti itu baik dari investor, dari pemerintah, dari perusahaan teknologi, dari kampus ya nanti akan nextnya juga kita akan tertinggal gitu. Apakah Indonesia bisa? Saya percaya bisa dengan persiapan itu ya. Ya memang ujungnya di SDM. Kita siapin planningnya seperti apa, prediksinya ke depan seperti apa, masuk yang ya udahlah ini kita kalah tapi ke depannya mau seperti apa, masuk di situ. Oke, sepertinya realm STEM ini masih menarik ya. Untuk kita sekarang terus belajar secara individu karena yang dengerin kita individu nih ya. Jadi kita STEM-nya dikuatin. Nextnya bersiap super intelligence. Ya betul. Memang basicnya semua di STEM itu. Iya. Pokoknya ketika lihat apapun itu ya kuncinya di kemampuan di STEM itu. Baru aja kita ngobrol sama Direktur Kompas Institute dan wartawan senior Pak Andreas Marioto.
Kalau nih teman Uang Bicara punya kritik, saran, bahkan masukan ide soal apa aja ya topik-topik seputar keuangan dan literasi finansial yang rasanya belum pernah dibahas, boleh banget kirimin emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.